Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya masih semangat belajar dan semangat mengikuti daring, bukan? Baiklah anak-anak, kalau pada video yang sudah Ibu sampaikan pada pertemuan yang lalu, di situ Ibu sudah menyampaikan 5 pokok bahasan yang akan kita pelajari pada semester ini. Sekarang tiba saatnya kita mempelajari materi pokok bahasan yang pertama, yaitu teks berita. Nah, sebelum kalian mempelajari teks berita, terlebih dahulu kalian pelajari kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya. Yuk, kita ikuti video selanjutnya. Anak-anak, sebelum kita mempelajari materi, terlebih dahulu kita pelajari kompetensi dasar pembelajaran pada kali ini. Yang pertama, untuk KD 3.1 berbunyi mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar dan dibaca. Kompetensi dasar 3.2 menelaah struktur dan kebahasaan teks berita yang didengar dan dibaca. Sedangkan untuk kompetensi dasar keterampilannya, yaitu KD 4.1 berbunyi menyimpulkan isi berita yang didengar dan dibaca. Untuk kompetensi dasar 4.2 berbunyi menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, kebahasaan atau aspek lisan, yaitu lafal, intonasi, mimik, dan kinesik. Nah, setelah kalian mempelajari kompetensi dasarnya, sekarang kalian harus mengetahui tujuan pembelajaran pada kali ini. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Tujuan pembelajaran yang kedua, siswa dapat menyimpulkan isi berita. Untuk tujuan pembelajaran yang ketiga, siswa dapat menelaah struktur dan kebahasaan teks berita. Dan yang keempat, siswa dapat membacakan teks berita. Nah, demikian tadi kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada kali ini. Anak-anak, tentunya setiap hari kita sering mendapatkan pertanyaan. Ada kabar apa hari ini? Berita apa yang kalian dengar hari ini? Benar kan? Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan berita? Ikuti uraian berikutnya. Berita adalah kabar atau informasi mengenai suatu hal atau peristiwa yang disampaikan secara langsung oleh seseorang atau melalui media lainnya. Jadi, dikatakan sebuah berita jika kabar atau informasi tersebut dituturkan oleh seseorang secara langsung atau melalui media, misalnya televisi, radio, surat kabar, internet, dan sebagainya. Berita yang sampai kepada khalayak tentunya memiliki beberapa unsur yang disingkat dengan 5W plus 1H. Apa saja 5W plus 1H itu? Yang pertama, what, yaitu unsur berita mengenai apa peristiwa yang diberitakan. W yang kedua, who, siapa, menunjukkan unsur dalam berita mengenai orang yang terlibat dalam peristiwa yang diberitakan. W yang ketiga, yakni when, kapan, yaitu unsur berita mengenai informasi waktu peristiwa yang diberitakan. Sedangkan W yang keempat, where, di mana, yaitu unsur berita mengenai informasi tempat peristiwa yang diberitakan. Untuk unsur W yang kelima, yakni why, mengapa. Mengapa menunjukkan unsur berita mengenai sebab atau alasan terjadinya suatu peristiwa yang diberitakan.
dan how, bagaimana, merupakan unsur berita mengenai detail atau kronologis peristiwa yang diberitakan atau akibat peristiwa yang terjadi. Nah, kelengkapan unsur berita tersebut dimaksudkan agar informasi yang sampai kepada khalayak tidak rancu. Ya, baiklah anak-anak, kalau tadi kalian sudah mempelajari unsur-unsur berita, yaitu 5W plus 1H. Sekarang, kalian juga harus mengetahui apa sih adik Simba itu? Nah, adik Simba. Adik. A. Apa? Di mana? K. Kapan? Simba. Siapa? M. Mengapa? Dan bagaimana? Sebenarnya sama 5W plus 1H atau adik Simba. Jika 5W plus 1H itu diambil dari bahasa Inggris, maka adik Simba itu merupakan kepanjangan diambil dari bahasa Indonesia. Syarat-syarat berita ada 6, yaitu faktual, aktual, seimbang, lengkap, menarik, dan sistematis. Baiklah anak-anak, tadi sudah dijelaskan 6 syarat berita, yaitu faktual, aktual, seimbang, lengkap, menarik, dan sistematis. Faktual maksudnya sebuah berita itu harus berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Aktual, berita tersebut harus masih baru atau sedang hangat dibicarakan, bukan berita yang sudah basi. Seimbang, berita tersebut harus seimbang, tidak memihak salah satu pihak. Yang keempat, lengkap. Lengkap maksudnya sebuah berita harus memuat unsur-unsur berita. Syarat yang kelima, menarik. Jadi, sebuah berita itu harus mampu menarik minat pembaca atau pendengar. Dan yang terakhir, sistematis. Berita harus disusun secara urut, secara sistematis, sehingga pembaca atau pendengar tidak kebingungan menangkap isi berita. Setelah kalian mempelajari pengertian berita, unsur-unsur berita, dan syarat-syarat berita, sekarang kalian bisa mempelajari bagaimana cara meringkas dan menyimpulkan isi berita. Simaklah uraian berikut. Anak-anak, sekarang kita akan belajar meringkas dan menyimpulkan berita. Apa sih yang dimaksud dengan meringkas berita? Meringkas berita adalah menyajikan sebuah berita hanya dalam bentuk hal-hal pokok. Kegiatan meringkas dilakukan untuk mempermudah memahami suatu berita dan mengantarkan kita pada hal-hal yang hanya dianggap penting, sehingga dapat menghemat waktu. Adapun langkah-langkah meringkas teks berita sebagai berikut. 1. Mendengarkan dan membaca teks berita dengan saksama. 2. Mencatat unsur-unsur berita atau 5W plus 1H. 3. Menyampaikan kembali pokok-pokok berita atau unsur-unsur berita secara lengkap dan ringkas. Nah, dari mana kita bisa mendapatkan pokok-pokok berita? Yaitu dengan menggali pertanyaan 5W plus 1H. Selanjutnya, kita akan belajar menyimpulkan berita. Menyimpulkan berita dapat dilakukan dengan memanfaatkan ringkasan berita. Jadi, setelah kita meringkas berita, kalian dapat membuat simpulan.
Caranya, berdasarkan pokok-pokok isi berita atau unsur-unsur berita yang sudah kalian temukan, buatlah menjadi 2 sampai 3 kalimat. Simpulan berita merupakan kata-kata akhir dari suatu uraian yang memuat unsur-unsur berita dengan rumusan lebih ringkas. Bagaimana cara menyimpulkan isi sebuah berita? Yang pertama, menyimak berita dengan saksama. Yang kedua, mencatat pokok-pokok berita pada saat mendengarkan berita. Yang ketiga, membuat simpulan berita. Anak-anak, intinya simpulan berita adalah ringkasan dari pokok-pokok berita. Sehingga tadi disampaikan bahwa simpulan berita adalah kata-kata akhir dari suatu uraian yang memuat unsur-unsur berita. Bagaimana anak-anak untuk pembelajaran pada materi kali ini? Nah, untuk pertemuan pada kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.